Kiprah para warga Tionghoa mengangkat senjata saat Perang Kemerdekaan Indonesia adalah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ikut angkat senjata di Dwikora dan Trikora. Apakah benar? Ini kita telusuri dari beberapa sejarah. Kiprah para warga Tionghoa mengangkat senjata saat Perang Kemerdekaan Indonesia adalah nyata. Sayangnya, kisah mereka tak pernah tertulis dalam buku-buku sejarah di sekolah. Sayangnya itu. Absennya kiprah para pejuang Tionghoa dalam buku sejarah di sekolah ini memunculkan anggapan bahwa masyarakat dari etnis Tionghoa cuma berpangku tangan dan menjadi penonton pada era revolusi fisik. Ternyata fakta berbicara bahwa mereka, para keturunan Tionghoa, ikut berpartisipasi dalam perjuangan. Jelas kan? Sedang para Habib keturunan imigran Yaman belum ditemukan satupun catatan yang menerangkan keikutsertaannya di Dwikora maupun Trikora. Berikut ulasan pergerakan perjuangan keturunan Tionghoa pada era revolusi fisik dari berbagai sumber. Kiprah masyarakat etnis Tionghoa dalam ketentaraan di Indonesia sejatinya sudah ada sebelum Perang Kemerdekaan dan selama perjuangan merebut kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, terutama pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bahwa banyak warga keturunan Tionghoa yang bahu-membahu bersama pejuang Indonesia melawan penjajah. Kiprah serupa terjejak menjelang dan pada awal kemerdekaan. Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Banyak anggota masyarakat keturunan Tionghoa yang bergabung dalam Laskar Pemuda Pejuang. Ketika pemerintah resmi membentuk tentara, seperti halnya anggota Laskar yang lainnya, tidak sedikit dari anggota Laskar keturunan Tionghoa yang memilih kembali menjadi masyarakat sipil atau profesi sebelumnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang bergabung dalam institusi tentara. Di era Soekarno terdapat rekrutmen besar-besaran dalam ketentaraan yang diikuti banyak orang Tionghoa. Karena persiapan operasi Dwikora, konflik dengan Malaysia, dan Trikora, pembebasan Irian Barat, serta berbagai pemberontakan di seluruh Nusantara. Mulai pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, perjuangan rakyat semesta, sampai Republik Maluku Selatan. Karena negara butuh banyak tentara, setiap calon sarjana dan dokter gigi, apoteker, serta insinyur secara otomatis harus ikut seleksi jadi tentara. Periode ini mungkin adalah periode di mana orang Tionghoa paling banyak menjadi tentara karena dimobilisasi melalui gelar akademis. Tak heran jika banyak ditemui veteran-veteran berdarah Tionghoa di Indonesia. Siapa saja pejuang Tionghoa dalam catatan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama,
Daniel Dharma alias John Lee lahir pada 9 Maret 1911 di Manado, Sulawesi Utara. John Lee merupakan seorang perwira militer Angkatan Laut berdarah Tionghoa. Keluarganya adalah pemilik perusahaan pengangkutan Vetol VMN Transportonderneming Lee Kai Tai. Ketika berusia 17 tahun, John Lee kabur ke Batavia. Mengejar cita-citanya, selain sebagai buruh pelabuhan, Lee juga belajar tentang navigasi. Ia sempat bekerja sebagai klik di kapal perusahaan pelayaran Belanda. Selama bertugas, John Lee mendapatkan pendidikan militer hingga akhirnya bergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia RI. Saat bertugas di Cilacap, ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang. Karirnya semakin cemerlang ketika ditugaskan untuk mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Lee bisa mengamankan sekaligus menukar komoditas Indonesia dengan senjata menembus blokade Belanda di Sumatera. Kapal yang ia gunakan juga beberapa kali lolos dari bidikan pihak musuh. Pada 1950, John Lee aktif dalam penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan PRRI pada Desember 1966. Ia mengakhiri masa pengabdiannya di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Yang kedua, Juan Bing lahir pada 31 Oktober 1910 di kota Solo. Ia menyandang gelar sarjana farmasi dari sebuah universitas di Amsterdam pada 1939. Setelah lulus, Yap pulang ke tanah air dan mendirikan apotek di Bandung. Saat masa perjuangan kemerdekaan RI, Yap bersama Soekarno dan Hatta terjun dalam pergerakan nasional. Yap Juan Bing adalah salah satu-satunya anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Dia turut hadir dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Yap bergabung dalam Partai Nasional Indonesia, partai yang didirikan oleh Bung Karno. Yap menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sekaligus anggota DPR RIS. Yap Juan Bing dikenal sangat dekat dengan Bung Karno. Kegiatan politiknya pada masa itu membuat dirinya harus berpindah-pindah tempat tinggal. Saat menjadi anggota DPR RIS, Yap tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pakuning Ratan. Bersamaan dengan perpindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 1946. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Jiao Qi Xiong merupakan petani keturunan Tionghoa. Kegiatan sehari-hari diisinya dengan menanam singkong, timun, kacang, dan terong. Biasanya setelah panen tengkulak datang ke rumahnya untuk memborong. Qi Xiong juga dikenal sebagai pemilik rumah tempat Soekarno-Hatta diinapkan oleh para golongan muda saat dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Ia bersama Fatmawati dan putranya yang masih bayi, Guruh Soekarno Putra, pergi ke Rengas Dengklok. Mereka dikawal oleh Soekarno, Sodan Cho,
Mereka dikawal oleh Sukarni, Sudanco, Singgih, Yusuf Kunto, dan tokoh-tokoh lainnya. Soekarno dan Hatta singgah di sebuah rumah milik Di Jiao, Ki Song, padahal rencana awal keduanya akan ditempatkan di markas pembela tanah air PETA. Rumah Jiao dipilih karena jauh dari tertutup rimbunan pohon serta kelihatan tak mencolok. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, Letnan Kolonel Purnawirawan Ong Jong Bing merupakan pejuang Tionghoa yang berkontribusi pada bidang kesehatan. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia ikut merawat korban. Pria asal desa Kerebet itu mengikuti pendidikan tekniker gigi dan dokter gigi, lalu bergabung dengan militer pada 1953 sebagai pegawai sipil. Dia mulai menyandang pangkat militer sebagai kapten pada 1955 di bawah Resimen Infanteri RI 18 Jawa Timur. Ong Jong Bing turut aktif dalam beberapa operasi anti pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRII, Permesta, DITII hingga operasi Mandala Trikora. Ia juga diminta untuk menggalang masyarakat Tionghoa Pekanbaru saat operasi PRII, Permesta, hingga akhirnya diminta mendirikan rumah sakit militer di Jayapura dan rumah sakit sipil di kota tersebut. Dia adalah Kepala Kesehatan Kodam atau Kesdam Cendrawasih pertama. Ong Jong Bing pensiun pada 1976 dengan pangkat Letnan Kolonel. Yang kelima, Ui Jong Hao adalah putra seorang konglomerat gula dan penerus usaha Kian Guan Kongsi yang merupakan perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara. Kian Guan Kongsi merupakan mengekspor hasil-hasil bumi seperti gula dan ikan. Selain itu, dia mengimpor teh dan sutra dari Tiongkok. Ui Jong Hao tak hanya fokus dalam bisnis, tetapi juga aktif dalam politik. Ia menjadi ketua Partai Chung Hao Hui, CHH, Partai Kaum Peranakan Tionghoa yang berpendidikan Belanda, yang dibentuk pada 1928. Pada 1945 ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai wakil dari golongan Tionghoa. Yang keenam, Johnny Matius alias Johnny Lim lahir pada 3 April 1934 di Bandung, Jawa Barat. Dia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang berasal dari Satuan Intai Amfibi Krop Marinir. Saat bertugas, ia pernah bergabung dalam Operasi Dwikora, PRRI, Permesta, DITII, RMS, hingga Operasi Seroja di Timur-Timur. Pangkat terakhirnya adalah Sersan Mayor. Itulah rekam jejak saudara kita Tionghoa. Ada sejarahnya. Nah ini, Bani Pahlawi atau Khabib kok tidak terdeteksi oleh rekam sejarah. Ini kita bisa menyimpulkan tentunya kan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.